semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 74. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Pada episode kali ini, aku akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mengurangi inflamasi. Jadi tips-tips apa nih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi inflamasi. Jadi yang penasaran, jangan di skip videonya ya, tonton terus sampai habis. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman bingung apa sih Audi inflamasi dan apa hubungannya atau kaitannya nih dengan psoriasis. Nah, jadi kalau misalnya inflamasi, anti-inflamasi itu kan untuk mengurangi peradangan dalam tubuh gitu, dan seperti teman-teman tahu ketika kita kumat psoriasis artinya ada hal-hal yang dalam tubuh kita nih bergejolak gitulah bisa dibilang yang menyebabkan peradangan. Nah, karena masalah itunya akhirnya muncullah ke permukaan kulit kita radang-radang tersebut. Ada sih sebenarnya beberapa tips trik nih yang bisa teman-teman juga lakukan dan bisa juga teman-teman terapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini aku ambil sumbernya itu nanti bakal aku taruh juga videonya di description box ya. Jadi memang dari video orang luar negeri gitu sih aku pelajarin. Kemarin tuh aku baca-baca, aku dengerin videonya. Itu memang ada beberapa yang bisa kita terapkan juga nih untuk supaya kita lebih lama lagi bisa berada di masa remisi dan bisa lebih mengurangi lah tingkat si inflamasi atau peradangan ini sendiri gitu. Nah, jadi buat yang pertama, yang paling penting itu adalah stres. Karena memang 80 sampai dengan 90% penyakit yang ada di dunia itu termunculnya itu karena stres gitu. Jadi kalau bisa teman-teman bilang, apalagi kita sebagai penderita psoriasis, pemicu salah satu terbesarnya juga dari stres ini sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lama, panjang di masa remisi atau masa sehat, ya boleh banget dikurangi stresnya. Mungkin susah gitu ya, kayak Audi gimana, aku tuh susah banget, dikit-dikit overthinking, dikit-dikit stres, dikit-dikit kepikiran. Ya itu manusiawi dan aku juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya caranya apa, tipsnya apa, triknya apa, ya mungkin bisa dibilang lebih ke rilis aja sih. Mungkin kalau teman-teman suka yang namanya baca buku atau mungkin nulis diary atau mungkin bikin voice note atau bikin video nih kayak aku gini tuh kan kayak menyalurkan gitu ya perasaan-perasaan mungkin sendiri, sedih, galau, gundah. Nah, itu kita salurkan melalui media-media yang tadi aku baru lagi sebutin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka nulis buku diary, tulis aja buku diary. Oh, teman-teman suka pakai voice note, tulis pakai voice note. Kalau aku sih lebih sukanya voice note, ngomong sendiri sama bikin video. Jadi mungkin kadang kalau misalnya di kamar gitu ya, suka kedengar, ini orang ngapain gitu. Kayak dulu ya pas lagi masih di Malaysia. Nah, housemate aku tuh suka kayak, Kak Audi, kemarin aku denger tuh malam-malam ngomong sama siapa, aku kayaknya ngomong sendiri. Aku bilang, emang kayak gitu, maksudnya kayak emang sengaja aja, kayak dikeluarin aja apa yang aku rasain, jadi supaya tidak menumpuk dan dipendam. Apalagi aku tipe orangnya tuh yang suka kayak, ya udah dibiarin, kan numpuk, dan akhirnya nanti pecah gitu kan, karena udah terlalu banyak ditumpuk. Jadi itu stres harus banget dikurangi, manajemen stresnya tuh harus bagus, karena memang hidup kita itu kan setiap harinya pasti akan ada stres, apalagi kalau kita sekolah, kalau misalnya kita ibu rumah tangga, ibu pekerja, orang bekerja, bapak-bapak bekerja, bapak-bapak di rumah, bapak-bapak lansia, ibu-ibu lansia, semuanya itu pasti ada stres. Even anak-anak aja mungkin mereka nggak tahu, mungkin nggak tahu juga sih ya, tapi bisa aja mereka punya stres gitu ya. Kayak misalnya anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA gitu kan, pasti mereka juga punya tingkat ketakutan dan juga kestresannya masing-masing. Nah, makanya itu caranya aja gitu. Ya udah, kalau emang kita tipe overthinking kayak aku ini kan tipe overthinking, ya udah caranya gimana? Jadi salurkan dengan hal-hal yang baru aja tadi aku sebutin gitu. Jadi stres yang pertama penting banget manajemen stres itu supaya tidak kumat terus dan juga bisa melama di masa remisi. Nah, kalau buat yang kedua itu bisa menjaga pola makan. Seperti yang teman-teman tahu juga kan, sebagai penderita psoriasis nih banyak ya makanan-makanan yang mesti dijaga, makanan-makanan yang mesti dihindari gitu. Dan list videonya juga udah pernah aku bikin, ada di sini videonya, nanti boleh dicek ya videonya. Dari semua list itu tidak semuanya ngaruh atau tidak semuanya itu bisa diterapkan ke semua orang. Karena kalau misalnya aku contohnya ya, dari list yang ada itu mungkin hanya sekitar kayak 40%-an aja yang bener-bener ngefek parah di aku. Cuma selebihnya sih masih oke aja. Tapi dengan tingkat yang normal gitu ya. Jadi memang nggak berlebihan juga. Kalau aku yang memang paling parah sih daging merah, itu yang memang nggak bisa banget. Terus misalnya kalau terlalu bergula-gula yang kayak
misalnya satu hari atau satu minggu tuh setiap hari ada asupan gula yang berlebihan tuh gatel, biasanya tuh gatel terus langsung bintik-bintik merah yang muncul, walaupun mungkin bukan psoriasis yang parah tapi bintik-bintik merah tuh muncul gitu. Itu yang aku suka amatin ya beberapa saat ini tuh gitu sih, sejauh ini tuh gula yang terlalu berlebihan, terus daging merah tuh pasti banget sih, seperti sapi, seperti kambing gitu-gitu ya, kayaknya daging-daging yang merah itu nggak bisa sama sekali, bener-bener langsung radang. Terus juga mungkin seperti durian. Nah durian nih sebenarnya pro kontra sih, maksudnya banyak orang tuh suka banget sama durian tapi memang dia punya psoriasis gitu ya, karena memang kalau durian itu kan dia kan ada satu komponennya dia itu tuh yang alkohol gitu ya, jadi ada tingkat alkohol di sana. Sedangkan alkohol ini itu kan trigger kepada psoriasis, jadi ketika kamu makan si durian ini tuh bisa meningkatkan kadar alkohol dan akhirnya inflamasinya tuh muncul berupa si psoriasis ini. Makanya kenapa orang tuh selalu menyarankan ya kalau mau sesekali dikit aja, tapi jangan terlalu banyak. Mungkin pada saat masa remisi kali ya makan dikit tuh boleh, cuma kalau ketika lagi masa kumat jangan sama sekali, pokoknya jangan deh. Alkohol tuh bener-bener trigger parah. Alkoholnya mau jenis apapun, mungkin jenis yang kalian tahu gak sih kue ini loh, kue di Pondok Indah yang red velvet yang union itu kan dia pakai ram tuh isinya, itu kan alkohol juga bisa dibilang ya. Jadi makanya kan ditanya, oh kamu makan haram atau halal, pokoknya coba deh kalian ke sana, pasti mbaknya tanya, ini enggak halal karena ada ramnya itu tadi kan. Nah itu dia alkohol tadi itu, walaupun sedikit aja, kalau kamu lagi sensitif banget tuh bisa kumat juga sih sebenarnya. Makanya hati-hati banget siram alkohol, pokoknya jenis alkohol apapun harus di stop. Tahan diri. Mungkin kalau buat teman-teman yang memang sering suka minum ya, apalagi minum bir, minum apa tuh tahan aja, karena nggak ada gunanya nggak sih kalian senang minum alkohol tapi kalian menderita juga at the same time dengan kulit yang kayak gitu. Jadi ngapain, kayak nggak worth it gitu. Jadi nggak usah. Kalau durian mungkin karena aku juga suka banget ya sama durian, aku tuh biasanya kayak misalkan satu gede buah durian gitu ya, makan bareng-bareng sama teman-teman, paling aku cuma ambil kayak satu aja, terus udah habis itu minum air yang banyak, bener-bener banyak minum air. Terus kalau misalnya emang bisa minum kelapa deh, mungkin beberapa jam kemudiannya atau mungkin seharinya gitu minum kelapa, jadi supaya menetralisir aja si kadar alkohol tadi yang banyak itu ya dan durian gitu, karena memang itu trigger juga besar gitu. Dan buat teman-teman mungkin yang masih bingung, Audi kayaknya dari semua list ini aku nggak apa-apa deh, kayaknya aku makan daging merah nggak apa-apa, aku makan dairy nggak apa-apa, aku makan frozen food nggak apa-apa. Ya bisa jadi juga, tapi memang list yang itu tuh pedoman dari memang dokter yang memang mempelajari ya gizi dan juga fokus kepada psoriasis, mengatakan list itu memang harus diikutin gitu. Karena kalau kalian mungkin belum ada dana lebih untuk pergi periksa, kan emang ada gitu ya tesnya, kita tahu, dan itu memang cukup mahal juga harganya, mungkin belum ada dananya, ya udah nggak apa-apa. Kayak aku aja juga, jadi dipilih-pilih aja dari semua list itu kita cek nih mana yang memang bisa, mana yang memang nggak bisa, jadi supaya bisa membantu kan untuk kita lebih lama lagi gitu di masa remisinya. Jadi itu bakal lebih ngefek juga sih ke kitanya, dan itu juga bisa mengurangi banget tuh tingkat inflamasi, karena kalau kita makan yang terlalu lebih buruk-buruk itu kan juga nggak baik gitu ya untuk kesehatan jangka panjang, untuk kesehatan psoriasis, kesehatan tubuh itu kan juga nggak baik. Jadi kenapa enggak gitu kita mengontrol diri dengan meng-cut down makanan-makanan yang memang buruk untuk psoriasis kita gitu. Terus yang ketiga itu ada mengurangi tingkat pemakaian steroid gitu. Nah memang teman-teman bilang suka kayak susah banget nih, apalagi kalau misalnya kita masih ke dokter, masih konsultasi, pasti kan sering dapat beberapa obat yang memang dalamnya itu mengandung steroidnya gitu ya. Nah caranya tuh gimana? Bisa teman-teman misalnya dokter mungkin bilangnya seminggu atau mungkin sehari 2 kali 3 kali. Nah kalau mungkin kalian mau mengurangi pelan-pelan, bisa seminggu tuh mungkin pakai cuman kayak 2 kali 3 kali aja. Jadi diselang-selang, jadi supaya tubuhnya tidak terlalu bergantung banget nih sama si steroid ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi nggak pakai, dia pasti keluar. Kalau kalian pakai, dia pasti hilang. Jadi kita mainin juga emosi si steroid ini, jadi supaya dia nggak ngontrol kita, tapi kita yang ngontrol dia. Jadi dibuat senyamannya aja. Kalau misalnya memang nggak bisa copot brek langsung semuanya, juga nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa kan, terlalu ekstrim ya. Jadi boleh dicoba pelan-pelan. Seminggu misalnya cuma 2-3 kali aja, misalnya Senin, Rabu, Jumat. Nanti setelah itu kamu kembali ke Senin baru pakai lagi. Jadi supaya kulitnya itu tidak bergantung 100% dengan steroid ini gitu. Karena memang
inflamasi ini kan sebenarnya trigger gitu ya, yang paling membuat tubuh kita tuh jadi keluar psoriasisnya. Ditambah lagi juga kita kan ada yang namanya tuh error atau sistem imun kita tuh yang buruk, yang dimana akhirnya itu memicu juga gitu, akhirnya muncul psoriasis yang sangat-sangat menggebu-gebu ini. Dan paling sering itu pasti muncul kan di kulit kepala ya, apalagi kalau buat yang baru-baru banget nih join to the club of psoriasis, pasti dikenal di kulit kepala dia paling banyak, kulit kepala. Terus selanjutnya mungkin di muka juga seringnya banget juga. Terus di lipatan-lipatan, mungkin di lipatan tangan, di lipatan kaki, siku, terus di lipatan perut. Kalau mungkin yang perutnya agak besar kan berlipat, nah di lipatan perut pasti ada juga. Terus mungkin kalau yang perempuan di bawah payudara pasti juga bakal ada. Jadi memang begitu, di punuk, jadi semua lipatan pasti ada psoriasis. Jadi makanya gimana cara kita untuk meminimalisir lah at least keberadaan si psoriasis yang sangat-sangat gatal ini. Tapi gimana semoga kita juga tetap bisa nyaman juga dengan kondisi tubuhnya, nyaman juga dengan perubahan yang kita lakukan. Jadi jangan terlalu ekstrim, mau copot steroid pelan-pelan, mau ganti pola makan pelan-pelan, jadi supaya tubuhnya juga nggak kaget. Misalnya sehari nih, seminggu kita bener-bener ekstrim langsung copot semua, minggu depannya karena udah nggak tahan banget pakai lagi, jadi nggak ada guna, yoyo akhirnya sifatnya. Jadi kalau lebih baik itu tuh pelan-pelan aja. Mau mau misalnya minggu ini aku mau start kurangin gula, oke, boleh. Jadi pelan-pelan, mungkin nasi, misalnya kalau masih makan nasi putih, mungkin kalau biasanya 2 centong besar bisa dikurangin 1 centong dulu nih. Jadi kan gulanya pasti turun tuh, pelan-pelan. Nanti aku mau mulai cut down daging merah. Kayak aku udah dari 2018 sampai 19 gitu ya, udah nggak daging merah, udah tidak lagi makan karena emang udah nggak bisa, emang kumat gitu kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Jadi aku selalu bilang kayak dasar Audi manusia ayam, yang nggak apa-apa juga karena emang nggak ada bosan makan ayam tuh, enak-enak aja nggak sih, kayak it's not a problem juga makan ayam tiap hari. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut guys, nggak makan daging merah juga kalian nggak bakal kenapa-napa, hidupnya masih bakal oke-oke aja. Jadi santai. Jadi kalau misalnya kalian mau yaudah mau cut down daging merah, oke, boleh, seminggu mungkin cuma sekali aja, hari Minggu kali ya, pas lagi family time, makan daging steak, atau mungkin makan daging rawon, atau mungkin makan rendang, apa kek yang berbau sapi-sapi dan daging-daging merah, kambing tuh silahkan. Tapi sekali aja dalam seminggu itu, supaya tubuhnya tuh adjusting lagi. Jadi pelan-pelan sampai nanti akhirnya bisa copot semuanya dan sehat walafiat gitu. Nah, dan terakhir nih, itu ada kesehatan usus atau gut health ya. Jadi sebenarnya udah sering banget dibahas sama ahli gizi, sama dokter, sama teman-teman psoriasis juga, membahas tentang kepentingnya kesehatan usus ini. Karena memang saat usus kita bersih, saat usus kita tuh sehat, itu juga akan berpengaruh kepada inflamasi dan juga kumatnya psoriasis ini sendiri. Tapi mungkin di video ini aku nggak bakal jelasin lebih deep lagi ya tentang si gut health-nya, tapi aku bisa mungkin bahasnya lebih kepada tipsnya aja nih untuk menjaga dan juga membersihkan si ususnya ini sendiri. Untuk buat teman-teman yang udah sering ikutin aku video dari pertama kali aku bikin channel ini, pasti tahu banget deh, di beberapa bulan yang lalu, tepatnya di 2021 tuh aku sempat beberapa bulan itu fokus membersihkan usus dengan meminum sebuah jus, sebuah ramuan. Nanti videonya bakal aku taruh juga di atas sini ya, boleh dicek langsung aja. Jadi itu aku minum setiap pagi sebelum makan. Dan itu tugasnya itu memang untuk membersihkan usus tadi, membersihkan organ usus. Jadi semua kotoran-kotoran yang ada di dalamnya itu dibersihkan, dilancarkan supaya tingkat inflamasinya juga bisa tertekan dengan baik gitu. Karena percuma kalau misalnya usus kalian kotor, terus kalian coba makan makanan yang mungkin sehat gitu ya untuk tubuh, gak bakal ada gunanya. Mungkin kalian cuma minum air aja yang banyak, gak bakal ada gunanya karena ususnya ini kotor, lengket, yang bener-bener kotor, yang mesti dibersihin dulu si usus ini supaya apapun yang kita makan, yang kita serap itu tuh bisa 100%, bukan cuma kayak 30, 20, 40. Jadi bener-bener fully masuk semua staminanya dan juga ngomongin performa jadi kayak inget kerjaan aku, performa, sorry bukan performa, tapi maksudnya semua ingredientsnya atau semua semua nutrisinya tuh masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi caranya pertama-tama bersihin dulu ususnya, pakai coba aja minum tuh jus, enak banget sumpah, rasanya enak, seger, terus
mengenyangkan juga, bisa menjadi pengganti makan pagi juga kalau teman-teman mau, karena itu emang kenyang banget sih minum itu, karena kan dia berserat gitu ya. Jadi itu jusnya itu campuran nanas sama pepaya gitu, pepaya muda gitu, dan papayanya menggunakan kulitnya. Jadi dicuci bersih dulu menggunakan garam supaya nggak ada getah, baru abis itu setelah cuci bersih semua baru jus. Nanti videonya juga udah pernah aku bikin, nanti ya nonton aja langsung di sana gitu. Itu bisa membantu juga sih mengurangi ya, inflamasi yang kita miliki di tubuh kita ini gitu. Jadi semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Tips trik yang tadi boleh diterapin aja. Paling penting sih sebenarnya itu adalah stres sama makanan ya, karena kedua ini itu kunci yang paling penting banget. Kalau misalnya teman-teman terlalu stres pasti bakal kumat. Kalau teman-teman terlalu makan yang menggila-gila pasti bakal kumat juga. Jadi semua harus balance, semua harus pada posisi yang tepat gitu. Jadi semoga bisa bermanfaat teman-teman video aku kali ini. Semoga teman-teman juga yang masih berada di masa sakit, lagi sakit parah, lagi nonton ini mungkin sambil rebahan, sambil ngerasa aduh aku nggak sendiri, ternyata ya ada teman lainnya. Yes, you got it girl or guys, kalian nggak sendiri, kalian punya banyak teman-teman psoriasis juga yang mungkin nggak mau aja speak up karena ngerasa penyakit ini kayak apa ya, kayak memalukan mungkin, atau mungkin penyakit ini kayak penyakit yang menjijikan. Jadi mereka juga takut untuk terbuka, karena dari segi informasi di dunia, bukan di dunia, di Indonesia maksudnya, tentang psoriasis kan masih cukup minim, karena orang yang kayak aku gini tuh masih cuma sedikit aja gitu. Jadi aku berharap mungkin ada teman-teman lainnya juga yang mau akhirnya terbuka dengan psoriasis. Silahkan banget kita buat psoriasis di Indonesia jadi lebih terkenal lagi, jadi supaya kita semua lebih nyaman saat pergi kemana-mana, saat pergi keluar, saat pergi makan, mungkin saat pergi ke kampus, ke kantor tuh kita nggak perlu mikirin di otak sebelum pergi tuh, aduh gue mesti buang apa lagi hari ini untuk menutupi kemerah-merahan dan kekeringan tubuh ini gitu ya. Jadi thank you so much guys for watching episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang sedang sakit. Semoga cepat sembuh, yang udah ada di masa remisi semoga bisa panjang selalu dan jangan kumat-kumat lagi gitu. Jadi thank you so much guys for watching. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.